Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uca Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur ya teman-teman. Di video kali ini alhamdulillah Mbak Eja mau curhat sedikit ya teman-teman. Kebetulan Mbak Eja alhamdulillah udah dikasih izin dari kilang, dan alhamdulillah Mbak Eja mungkin insya Allah raya ini ataupun lebaran ini bisa kumpul bersama keluarga di kampung ya. Alhamdulillah Mbak Eja mungkin mau pulang Indonesia lagi ya, selama Mbak Eja kurang lebih 3 tahun karena corona, jadi Mbak Eja nggak bisa pulang. Dan baru kali ini Mbak Eja mau pulang ke Indonesia, jumpa anak dan keluarga di rumah ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan kapan pulangnya, pokoknya insya Allah sebelum raya, pokoknya masih bulan puasa ya Mbak Eja udah pulang gitu. Buat hari dan tanggalnya itu masih Mbak Eja rahasiakan karena keluarga semua ada yang tahu dan belum ada yang juga yang nggak tahu gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan prosesnya dimudahkan, dan mudah-mudahan, dan alhamdulillah dari kilang juga udah diizinin ya teman-teman, kurang lebih ya 2 atau 3 minggu gitu ya teman-teman. Tinggal proses kedepannya Mbak Eja tinggal beli barang. Terus kalau masalah tiket, alhamdulillah tiket pun udah Mbak Eja booking dari sekarang gitu, dan alhamdulillah udah ada tanggalnya gitu ya. Terus sebetulnya kemarin Mbak Eja itu sangat susah sekali minta izin dari kilang ya teman-teman, tapi alhamdulillah karena berusaha, karena cerewetnya Mbak Eja minta Mbak Eja minta itu dari bulan 12 bulan 1 itu udah ngomong ya sama atasan Mbak Eja. Jadi Mbak Eja itu setiap minggunya, setiap kerja pagi Mbak Eja selalu bilang minta. Nah, Mbak Eja udah 3 tahun nggak bisa pulang, kalau boleh minta Mbak Eja itu mintanya 1 bulan. Ternyata tidak boleh karena kawan-kawan Mbak Eja itu udah pada pulang ya teman-teman, terus terang aja udah pada pulang. Jadi yang tinggal sedikit yang kerja, jadi ya bisa nggak bisa mungkin dapatnya dari kilang itu berapa hari, yaitu ya yang bisa Mbak Eja jangkau di Indonesia ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan walaupun sebentar bisa jenguk anak dan orang tua dan keluarga yang lainnya ya teman-teman. Mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan. Dan tinggal ambil paspor, karena paspor itu masih ada di kilang. Karena kalau diambil sekarang takutnya nanti Mbak Eja itu lari katanya. Pengambilan paspor itu juga harus butuh uang ya teman-teman. Dananya itu sangat besar. Mbak Eja pulang itu bukan kayak gimana ya, pulang-pulang gitu aja kayak dulu itu, sekarang enggak, karena butuh proses, mengikuti prosedur dari kilang. Kita pergi mengambil paspor tuh harus mengeluarkan uang dulu. Memang uang itu nanti akan dibalikan, tapi sekitar kurang lebih itu berapa ya, 8 juta atau 9 juta gitu ya teman-teman, kurang lebihnya pengambilan paspor. Lagi semalam Mbak Eja itu beli tiket, kurang lebihnya itu sangat-sangat mahal, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kita udah kepingin ketemu sama keluarga ya, apapun namanya uang masih bisa dicari. Tapi kalau keluarga, memang kita udah rindu sama keluarga ya harus pulang. Kebetulan proses pembuatan permitnya sudah jadi memang nazar Mbak Eja kalau udah jadi permitnya Mbak Eja pengen pulang. Dan kebetulan Mbak Eja itu udah kurang lebih 5 tahun ya, mendekati 6 tahun belum pernah lebaran di rumah gitu. Memang waktu itu Mbak Eja pulang, tapi kebetulan waktu pulangnya itu nggak mendekati pas waktu raya ataupun lebaran, jadi nggak pernah ketemu keluarga seperti biasanya gitu. Kadang ada yang ketemu, ada yang enggak gitu. Jadi untuk sekarang ini Mbak Eja kepingin silaturahmi sama keluarga, tetangga, jiran ataupun saudara-saudara lainnya gitu. Karena Mbak Eja mungkin sebetulnya mau habis juga si permitnya nanti di bulan 8. Mbak Eja pun Agustus sudah habis, kita bisa
gimana ya, bisa disambung atau enggak itu nanti tergantung. Yang penting niatnya Mbak Ica lebaran ataupun raya ini pulang dulu. Jadi ya mudah-mudahan minta doanya semoga prosesnya berjalan dengan lancar, karena pelan-pelan nggak semudah yang dulu ada duit kita pulang-pulang, sekarang nggak, karena harus mengikuti prosedur dari pilang ataupun pabrik ya teman-teman. Mungkin ini saja apa-apa dari Mbak Ica, semoga keluarga Mbak Ica itu senang, karena udah dinanti-nantiin ya, dari udah berapa lama Mbak Ica suruh pulang tapi nggak bisa pulang karena satu corona, kedua pun pembuatan permit Mbak Ica itu belum selesai, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah beres ya. Mbak Ica ingin mewujudkan semua impian keluarga, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar sampai hari H nanti. Untuk tanggal dan waktunya Mbak Ica memang belum Mbak Ica kasih tahu, tapi nanti di video-video berikutnya Mbak Ica akan kasih informasi. Mungkin Mbak Ica mau packing barang atau apapun, nanti Mbak Ica buat video yang lainnya ya. Oke teman-teman, ikuti terus videonya Mbak Ica. Apabila banyak kesalahan kekurangan buat videonya, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga terhibur walaupun sederhana ya teman-teman. Kegiatan Mbak Ica sehari-hari memang seperti ini ya teman-teman, nggak bisa kayak teman-teman yang lain, YouTube yang lain mungkin bisa pergi jalan-jalan, enggak. Mbak Ica karena jarang, beratnya kalau nggak kerja ada di rumah, waktunya cuti Mbak Ica kemas rumah, itu saja gitu. Oke itu teman-teman, ikuti terus video dari Mbak Ica ya. Lanjut, mana Mbak Ica udah mengeluarkan semua peti es, barang-barang yang udah di dalam peti es ataupun kulkas Mbak Ica udah keluarkan. Jadi Mbak Ica mau bersihkan, Mbak Ica cuci dulu sebab Mbak Ica mau masukkan semua barang yang udah tadi Mbak Ica keluarkan. Nah Mbak Ica mau letakkan rak yang peti es ini mau dimasukkan lagi. Nah Mbak Ica masukkan semua barang-barang yang udah Mbak Ica keluarkan, jadi Mbak Ica ketahuan apa yang sudah habis dan apa yang masih ada. Jadi Mbak Ica mungkin nanti mau belanja gitu ya teman-teman, sebab sudah agak kosong dan tadi es batunya sangat banyak, jadi Mbak Ica keluarkan, dan mau ngambil barang lauk itu susah, jadi Mbak Ica matikan sekalian. Nah teman-teman, ini lauk-lauknya Mbak Ica mau Mbak Ica masukkan di sini. Sebetulnya masih agak banyak ya, masih ada daging yang udah Mbak Ica rebus yang dalam kantang. Ini juga daging yang mau Mbak Ica masukkan lagi. Ada ayam, ada hati sapi ataupun hati lembu, ada kaki ayam, masih ada ayam 2 plastik 2 bungkus nih, masih banyak ya teman-teman. Selepas itu masih juga ada ikan dan daging yang udah Mbak Ica potong kecil-kecil juga. Mbak Ica masukkan dulu ya. Ternyata masih banyak ya teman-teman, ini masih bisa buat makan 1 minggu ataupun lebih ya, karena lauknya ini masih banyak sekali.
Nah nih teman-teman, stok makanan Mbak Ica masih segini, udah banyak yang kosong tapi alhamdulillah masih banyak juga. Lanjut Mbak Ica mau ngepel supaya hilang airnya. Ini Mbak Ica pel-pel dulu, nanti baru Mbak Ica sapu kalau udah kering, supaya air esnya tadi meleleh kemana-mana ya teman-teman, takut jatuh. Oke teman-teman, lanjut seperti biasa kerjaan Mbak Ica. Gak ada kerja hari ini, hari cuti, jadi Mbak Ica sedikit-sedikit buat kerja di rumah ya. Alhamdulillah dari sampingan. Sebetulnya Mbak Ica tuh nggak boleh ya kerja kayak gini, tapi Mbak Ica memaksa diri untuk buat kerja ini, karena bagi Mbak Ica itu kayaknya lumayan gitu ya buat sambilan. Lagian kalau sendiri pun jenuh, jadi ya lumayan ya teman-teman. Ini kalau memang satu kota itu murah di sini, cuma 18 ringgit gitu ya teman-teman. Tapi kalau buat sambilan dipikir-pikir 18 ringgit. Ini 15 kota itu duitnya udah dapat sekitar kurang lebih 270 ya. Kalau 270 kali 3 Indonesia udah kurang lebih sekitar 750 ya. Pokoknya kalau 7 kota Mbak Ica biasanya tuh kalau 17 kota dapat 305 ringgit, sekira kurang lebihnya 1.015.000. Lumayan kan teman-teman buat jajan anak di kampung, anak soleha gitu. Cuman senangnya buat kerja ini nih ya teman-teman, karena nggak dipaksa lagi. Kalau mau buat kita buat, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu ya. Bosnya juga nggak memaksa harus sekian hari selesai, itu enggak, janji dikerjakan, nggak tahu kapan-kapannya itu dulu. Tapi alhamdulillah Mbak Ica ini 1 minggu udah dapat berapa kota ini, mungkin 2 minggu ini selesai kok. 2 minggu pokoknya 2 minggu selesai, kurang lebih 2 minggu lah. Lumayan ya kalau seumpamanya kali 2, 17 kali 2 305 ringgit, kali 2 udah 610 ringgit, 200. Kalau dijumlahkan, kalau 1 bulan bisa mendapatkan segitu, kurang lebih 2.030.000 ini kerjaan sampai Mbak Ica. Alhamdulillah. Kalau seumpamanya ditekuni gitu ya teman-teman, kalau habis, kalau enggak ya memang kayaknya sepele kerjanya kayak gini ya, kayak gini. Tapi kalau ditekuni ya alhamdulillah juga lumayan ya juga duitnya ya teman-teman. Kalau di rupiahkan ya alhamdulillah lumayan juga. Sepenting pelan-pelan, alon-alon gitu ya teman-teman, karena nggak dipaksa. Ini kalau mau keluar pun panas kayak gini males juga kan teman-teman. Jadi ya udahlah buat kerjaan, nanti tengok handphone hari-hari pun mata pun sakit, ya udahlah seperti ini saja. Selesai masak, selesai beres-beres, baru kita lihat. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah gitu. Enak aja sih, cuma kerjaan simpel aja, coba kerjaan sambilan saja, tidak dipaksa atau memaksakan. Mungkin teman-teman di sana lah kerjaan kayak gitu aja, memang cuma kerjaan kayak gini, tapi kalau udah ngeliat hasilnya, udah dapat duit, senang gitu ya. Seperti ini saja. Cuman modal kayu, cuman modal kayu dan tangan aja udah menguntungkan duit ya teman-teman. Ini modalnya cuma 50 ringgit saja, ini beli kayunya ini cuma 50 ringgit saja. Coba kalau upaya kita dagang mengeluarkan modal
modal, belum tentu kita dalam 1 bulan mendapatkan untung seperti sebegitu banyaknya gitu. Jadi kita pikir logika ya seperti ini, kerja cuma modalkan tangan dengan kayu sekali saja seumur hidup itu bisa menguntungkan uang banyak. Apa enggak cepet kaya? Kalau nggak dimakan gitu ya teman-teman. Sambil kerja sambil ngoceh nggak apa-apa ya teman-teman, curhat. Nah, karena daripada Mbak Ica sendiri boring, temenin Mbak Ica curhat ya, oke? Nah ini teman-teman, nih Mbak Ica udah kerjain yang kayak gini, udah ada benangnya nih, Mbak Ica udah kerjain, dan ini juga udah, dan ini belum ya, mungkin ini 1 minggu ini selesai ya. Jadi kalau habis ini 2 minggu ya, 2 minggu alhamdulillah. Kalau habis ya lumayan juga dapatnya gitu ya, buat beli oleh-oleh nanti ya. Nah teman-teman, ini kopernya Mbak Ica udah siap dan tinggal mengisi dalamannya ya teman-teman, nggak tahu apa yang mau diisi nanti. Lanjut Mbak Ica cari minyak ya, beli minyak dulu karena Mbak Ica besok udah mulai kerja, takutnya apa namanya kehabisan. Jadi Mbak Ica sekalian mau bayar lampu air, hari ini mau bayar air, jadi Mbak Ica keluar sebentar gitu ya, sambil tengok suasana di luar macam mana, mumpung nggak hujan ya teman-teman. Sambil jalan sore-sore ya, ngabuburit keluar biar nggak boring di rumah aja gitu, sebentar saja. Semoga terhibur ya teman-teman, nggak bosan di rumah aja nih, pemandangan di jalan dekat meja di depan ini suasananya seperti ini, sangat indah. Nah teman-teman, ini udah sampai, Mbak Ica mau bayar air dulu ya di tempat biasa langganan Mbak Ica, mau bayar air aja dulu ya. Hari ini suasananya sangat indah, jernih, bening, gak hujan teman-teman. Nah ini setelah airnya cuman murah sih, cuma Rp5 sekian gitu aja. Lanjut Mbak Ica mau makan seadanya ya teman-teman. Kebetulan di sini masih ada ketam dan tahu. Ini saja lauk Mbak Ica. Seperti biasa sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Empok enak ini bumbunya yang enak gitu ya teman-teman di rumah udah pada makan belum? Mari makan yuk, olah lama news. Sederhana, semoga berkah dan barokah, amin. Makan kepiting ini harus penuh dengan kesabaran ya teman-teman, pelan-pelan karena banyak durinya ya teman-teman. Jadi harus penuh dengan kesabaran. Tapi Mbak Ica suka sedap karena banyak, ini hari ini banyak sangat dagingnya gitu ya teman-teman. Kenapa Mbak Ica makannya tiap hari, beberapa hari ini makan kepiting ya, karena pas Mbak Ica tuh belikan Mbak Ica kepiting banyak, lepas tuh satu orang kalau nggak dimasak sekali 2-3 kali itu, kalau kelamaan di kulkas atau peti es itu kurang sedap ya teman-teman. Jadi Mbak Ica masak banyak sekali gitu ya teman-teman. Tapi ini juga paling Mbak Ica suka ya, seafood ini, kerang ini paling enak.
Kalau di sini nih kepiting atau kona ketam ini kalau di sini sangat mahal ya teman-teman. Biasanya 1 kilo mendekati 40 lebih gitu ya teman-teman. Karena tergantung kepitingnya juga ya teman-teman. Ada yang laki-laki ataupun perempuan, biasanya itu harganya beda gitu ya teman-teman, apalagi kalau banyak telurnya. Kalau di Indonesia Mbak Ica nggak tahu, nggak pernah ngelihat ada kepiting kayak gini ya teman-teman di kampung Mbak Ica. Kalau di pasar-pasar, tapi tak tahu lah kalau di kota besarnya Mbak Ica itu nggak paham karena Mbak Ica nggak jarang ke sana gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica mumpung di sini jadi ada apa-apa ada, jadi Mbak Ica sedikit-sedikit semua Mbak Ica makan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia susah mau makan enak kayak gini. Mungkin ya kalau di Indonesia apa-apa seperti di sini enak ya teman-teman. Lauk pauk di sini sangat terjangkau lah, masih bisa dibeli, masih bisa dimakan ibaratnya. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, jadi apapun di sini bisa kebeli, masih bisa terjangkau. Seandainya makanan ini bisa dibawa ke Indonesia, mungkin Mbak Ica bisa bawa gitu ya. Takutnya nanti di bagasi kalau bawa, takutnya nanti kena cek, lepas itu nanti dibuang ataupun nanti kena saman gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica takut gak bisa. Mudah-mudahan Mbak Ica impiannya cuma kepin bawa rendang yang banyak gitu ya, rendang daging, karena daging pun di Indonesia tuh mahal, di sini masih murah gitu. Tapi Mbak Ica tuh takut gitu ya teman-teman. Nggak tahulah nanti mau bawa apa, mungkin seadanya aja yang dibawa, karena Mbak Ica bagasinya pun cuman timbangannya boleh sedikit saja gitu ya teman-teman. Ini kalau di kakinya nih teman-teman, ini dagingnya itu sangat banyak. Kalau apa namanya udah dipetuk gitu ya, dia akan keluar sendiri. Maksudnya nggak terlalu susah. Mbak Ica kalau makan sampai dengan kayak gini tuh makannya banyak gitu, satu piring ataupun pinggan penuh metungtung gitu ya sampai habis. Hati-hati, takut durinya itu nyucuk ke mulut ya, nanti doer mulutnya. Karena durinya itu sangat-sangat tajam, lebih tajam daripada pisau. Alhamdulillah, nah teman-teman habis tanpa sisa, kenyang. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari Mbak Ica. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye, sarangeo.